Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita pertemuan ke-6 ya. Di pertemuan ke-6 ini ya latihan novel. Kita pelajari tentang teorinya ya, teori dari ada beberapa tingkatan ya, tingkatan, tapi kita pelajari sampai karena biasanya sudah dikatakan ini ya, tabel yang itu sudah berkualitas baik. Jadi hari ini kita latihan normalisasi, mana merubah ada tabel unnormalisasi gitu ya, itu dalam 3 tahap ya. 1 tahap 2MF, 2MF, dan 3. Oke, jadi langsung saja ya. Baik. Oke, jadi kalau ini ada di yang pertama ya. Yang pertama ini disajikan ada berupa faktur gitu ya, faktur pemulihan. Oh, menurut kalian nih kira-kira ada untuk menjadi 1 NF itu uh, kira-kira berapa tambah dulu lah. 1 NF itu berapa tambah kira-kira? Mau memberikan pendapat di satu atau ini dulu lah tabel, karena sama juga ya, mirip sebenarnya. Nah, 1 NF ya. Kalau normalisasi, contoh yang kemarin itu ya, contoh yang kemarin itu kan tahap 1 NF itu kan kita tidak boleh ada ya, syaratnya itu kan tidak boleh ada nilai atau atribut value ya, yang ada composite atau atribut yang masih bisa digunakan, itu kita ambil atribut terkecilnya ya. Kita lihat dari sini, dari faktor pembelian nanti untuk 1 NF-nya itu ya ada satu tabel ya, seperti yang kita pelajari itu kan setiap 1 NF itu satu tabel saja. Untuk isinya itu yang banyak ya, kolom-kolom yang banyak gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi ada di tabel ya, di tabel ada kode, ada nama barang, ada jumlah, ya, harga, ada total. Kemudian di fakturnya itu, ya kode ini juga ya. Jadi kalau faktornya nomor faktur ini ya, faktur. Kemudian nanti ada kolom tanggal faktornya kapan dilakukan gitu ya, untuk pembelian akan dibuat gitu ya. Tanggal tanggal 7 bulan 3 tahun 4 ya. Kemudian ada kode pemasok gitu ya. Ada kolom kode pemasok. Ini ada nama pemasok gitu ya. Ini juga bisa juga ini memiliki ini ya, yang menjual peralatan ini ya. PT dan Makmur, Jalan Loa Utara ya, tambah di Bandung ya. Kemudian apalagi, nah ini ada jatuh tempo ya, ada jatuh tempo. Ini kita lihat ini bedanya sebulan nih selisihnya ya,
tanggal dan jatuh tempo. Oke, jadi kira-kira ada segitu ya, lumayan banyak kolomnya. Jadi kalau kita lihat, nah ini normalisasinya ya, kira-kira seperti ini. Kemudian, nah, kalau untuk satu NF-nya ya tinggal dilengkapi saja ya, yang bagian kosong-kosong ya. Di bagian kosong-kosong ini kita ya, supaya setiap baris itu tidak ada nilai. Jadi untuk satu NF-nya ya meskipun sama ya, jadi tidak masalah untuk di satu NF itu kan kalau kita isi kan redundansi ya namanya redundansi. Jadi nggak masalah untuk di satu NF, tapi untuk di tingkat berikutnya itu ya bakalan hilang sendiri gitu ya. Mulai kita sortir sendiri atau hilangkan itu yang redundansi yang jadi. Ya. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal isi saja. Ya. Ini kan masih redundansi ya. Kemudian lainnya juga gitu ya. Kemudian WNF-nya ya, kita lihat di sini. Jadi mungkin kita perlu buat dulu ini ya, biar mengingat kembali. Masih ada yang lupa kemarin. Jadi kalau 2F itu kan kita harus buat FD-nya ya, atau functional dependency ya. Jadi kalau di sini FD-nya kan jaringan saya masih beberapa hari yang lalu ini Komsel, Speedy ya, di tiga hari ya. Kadang-kadang ya seringnya lancar gitu. Seringnya ya kadang-kadang aja ya putus. Ini lanjut. Oke, untuk kedua NF-nya kita buat ini dulu ya, lalu pendensinya ya, FD untuk buat NF. Nah, kemarin kan atribut kunci utama itu jadi A menentukan B gitu ya, kan B. Jadi atribut kunci utama ya, yang A ini menentukan atribut kunci. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, nah ini ya kode supplier ya, menentukan nama supplier ya. Supplier menentukan nama supplier. Kode, karena ini ya dengan nama ini tabel aja gitu ya. Kita menentukan nama ya atau nama pemasoknya, nama ya, supplier nama pemasok. Kemudian kita lihat yang lain ya. Kita lihat yang lain untuk yang pemasoknya ini yang lainnya pemasoknya ini tidak ada lagi ya nama ini ya, nama supplier. Oke, keren. Oke. Jadi kode supplier ini hanya menentukan nama supplier ya. Sedangkan kode barang ini dia menentukan nama barang ya. Ini nama barang dan apa kalau di sini? Nama barang dan harga ya. Di harga barangnya. Oh, jadi kode barang ya.
Barang itu menentukan nama barang, barang dan harga. Ya. Kita lihat di tabel yang sebelumnya kan ada tabel ya, kode barang, nama barang, dan ada jumlah harga gitu ya. Ini kan pembelian ya, kan stok dari barang yang tersedia gitu ya, dari barang. Saja kan barangnya ada yang dibeli 10 ya. Ya seperti itu. Jadi nanti jumlahnya ini enggak di nama barang, enggak masuk kode barang ya. Ini tidak berikut ke kode barang. Ya seperti itu. Selanjutnya ada tabel faktur ya. Nomor faktur ya. Faktur itu kan tadi ada beberapa ya. Jadi ada jumlah ya, ada jumlah faktur ya. Faktur sebentar, kita lihat dulu. Dan kita lihat dari sini kan faktor ini, oh ini tanggal dan nomor ya, tanggal dan ini nomor faktor itu merupakan tanggal, jatuh tempo, tanggal, ada 3 ya tadi ya, tanggal jatuh tempo gitu ya. Dan ini nama masukkan ya, kan ada 3 ya, faktor, tanggal jatuh tempo, tanggal pembelian ya. Oke, kemudian kita lihat dari sini ya. Jadi kalau kita lihat dari sini kan ada beberapa yang belum disebutkan ya. Beberapa yang disebutkan kita bisa uh, melihat kardinalitasnya dulu ya. Kardinalitasnya seperti apa? Ini kode ini aja. Dan di sini ada pemasok atau player ya. Ya, itu dengan saya nggak gambar ini biar di sama aja. Dan dengan aktor gitu ya. Kira-kira kardinalitasnya gimana nih kalian? Ya, tur. Kira kardinalitasnya apa? Dia satu ke banyak, banyak ke banyak ke banyak. Nah, ya, player dan faktor. Kira kardinalitasnya gimana? Player, player, faktor itu kan Many to one ya Pak, kan kardinalitasnya. many-nya yang mana? Player atau faktor? Suppliernya, supplier. Player. Setiap supplier kalau dibalik misalnya many to one gitu ya. Kita tulis kayak ini ya. PN ke 1 gitu ya. Ke ya, baca baca dulu ya. Jadi setiap supplier itu memiliki satu faktor. Kira-kira betul nggak? Supplier memiliki,
Betul nggak kira-kira? Ya bisa tidak ya. Jadi, bisa saja dia supplier ini bisa memiliki banyak faktur gitu ya. Jadi pembeliannya eh, fakturnya bisa tanggalnya bisa nggak mesti hari itu gitu ya, hari ini. Ya hari ini, besok gitu ya, lusa gitu ya. Jadi kan bisa ya. Iya Pak, iya. Oh, berarti many to many Pak? Itu many, kalau kita baca sebaliknya dulu ya. Iya Pak. Oke, sebaliknya. Nah, jadi kan tadi fakturnya baru dapat banyak ya ini. Sebaliknya sekarang kita belum tahu nih pas dari supplier, tapi kita coba baca ini. Setiap faktur itu dimiliki oleh banyak supplier, betul nggak? Faktur dimiliki oleh banyak. Setiap nota atau pembelian dimiliki banyak supplier. Satu kertas itu bisa dimiliki oleh banyak orang. Nah, nggak bisa ya, Oh iya Pak. gitu ya. Jadi nggak cocok n kalau suppliernya satu gitu ya. Faktornya baru yang ini, ya. Ini ya satu ya. Kemudian ada lagi relasi dari supplier dan faktur ya. Kemudian ada faktur dengan barang ya. Ya. Faktur dan barang ya. Nah, ini kardinalitas faktur. Yang mana tadi ini ya, satu faktor itu barangnya lebih dari satu ya. Kalau faktor yang berbeda, boleh nggak barangnya? Ini ada yang beli juga nih barang misalnya RAM, CD-RAM, VGA, POS, ya. Ada apa, prosesornya ya, clone AMD, ya. Boleh kan ya? Di kayak gitu kan jadi faktor dengan barang itu kardinalitasnya banyak ke banyak ya. Benar nggak? Dan kita baca. Jadi setiap baca ya, setiap faktor itu berisi gitu ya, berisi banyak barang. Tadi kan contohnya satu faktor tadi kan berisi 3 barang. Nah, ini kan 3 barang ya. Oke, CD-RAM, GeForce, ada ton ya. Kemudian kita berarti betul ya. Kita baca sebaliknya dari kiri ke kanan dari barang faktor. Setiap barang itu mengisi banyak faktor. Betul nggak? Nah, betul ya. Ini kan bisa saja kan namanya barang BGA kan nggak hanya satu saja ya di toko gitu ya. Saja kan stoknya lebih dari satu dan yang membelinya juga bisa lebih dari satu orang kan. Jadi banyak banyak ya. Oke, kembali lagi kalau tadi supplier dan faktor ini kan satu M. Supaya terjadi relasi antara supplier dan faktor ini kan belum ada relasinya ya kalau di FTP ya. Supaya terjadi relasi kan kita harus menambahkan foreign key-nya ya. Enggak, foreign key. Jadi foreign key itu diambil dari primary key. Ambil dari primary key
salah satu entitas ya. Tapi karena kardinalitasnya 1N, kan sudah kita pelajari ya, kalau 1N itu foreign key-nya itu disimpan di N ya, disimpan di many. Dan foreign key-nya itu diambil dari ya, primary key yang ada di yang memiliki kardinalitas. Kardinalitas 1 itu apa? Supplier. Nah, jadi supplier ini apa? Primary key-nya kode sub. Kode sub ini akan masuk di yang N ini. N ini milik faktur. Sehingga harus, jadi di sini kita harus tambahkan supaya terjadi relasi ya. Nah, kita tambahkan kode supplier ya. Untuk sementara yang tadi kan belum kan, mau cari kode supplier tapi nggak tahu nih, nggak bisa kita deteksi faktornya apa saja. Setelah kita tambahkan foreign key kode supplier, jadi tahu kita hubungannya ya antara supplier dengan. Oke, lanjut. Kemudian yang faktor dan barang ya, karena kardinalitasnya banyak ke banyak. Mereka sudah kita pelajari juga itu yang di transformasi ya, mencari banyak ke banyak. Foreign key-nya itu akan sebelum foreign key untuk banyak ke banyak dia akan membuat tabel relasi ya, tabel baru. Jadi tabel baru menampung foreign key dari kedua entitas ya. Kemarin kan sudah saya gambar juga ya di model konseptual dan model fisikal ya. Kalau model konseptual itu masih kita tuliskan banyak ke banyak ya. Tapi setelah kita pindahkan ke model fisikal ya, model fisikal itu nanti kardinalitas banyak ke banyak ini akan hilang, pecah menjadi 1 ke N ya. 1 ke N-nya ada 2. Nah, misalnya yang banyak ke banyak kan contoh kemarin itu mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, jadi mahasiswa dengan mata kuliah itu kan banyak ke banyak gitu ya. Setiap mahasiswa itu mengikuti banyak kuliah. Betul ya? Kemudian kita baca sebaliknya. Setiap mata kuliah itu diikuti oleh atau diambil oleh banyak mahasiswa. Ambil satu mata kuliah gitu ya. Tapi bisa lebih dari satu kan. Ya. Nah, itu dia akan membentuk tabel baru ya, tabel relasi. Misalnya kalau kemarin itu contohnya adalah tabel nilai ya, tabel nilai itu si ya, foreign key-nya ya, name, kemudian tadi mata kuliah ya, name, kemudian ada kode MK ya, kemudian ada atribut tambahan barunya misalnya ada nilai ya. Ya. Ya, jadi kembali lagi ke kasus ini faktor dan supplier karena dia N ke N akan terbentuk tabel relasi ya. Nama tabel relasinya bebas ya. Yang penting kolomnya sih harus benar gitu ya. Nama tabel itu ya tidak ada aturannya harus seperti apa. Jadi bebas kita memberikan nama selama nama itu nama tabel itu ya istilahnya mencirikan isi dari tabelnya ya. Oke. Kemudian berarti kita tambahkan ya. Saya tuliskan ini ada tabel relasi ya. Jadi tabel relasi itu ada saya tulis ini ya. Tabel relasi gitu ya. Tabel relasi faktor barang ya. Faktor barang.
Kalau relasinya rangkainya apa dulu ya? Kan ada faktor itu apa? Primary key-nya. Primary key faktor itu nomor faktor. Kemudian primary key dari barang, kode barang. Nah, kode barang harus dia menentukan apa gitu ya, kan atribut yang lainnya. Yang di atribut yang lainnya itu kan dari faktor tadi kan ada jumlah ya. Nah, ada jumlah dan kalau di sini ada total juga ya, total juga ya, jumlah dan total ya. Karena lebih dari satu atributnya tetap kurung ya, kurung perawalan ya. Oke gitu ya, seperti ini FG. Jadi yang nanti akan bentuk di tabel bentuk normal kedua gitu ya, 2NF. Ini jadi akan terbentuk 4 tabel ya, di tabel supplier FD1, FD2 ini tabel barang ya. FD3 ini misalnya tabel faktur gitu ya. Yang FD keempat ini adalah tabel yang bebas namanya, relasi faktor barang. Kolom-kolomnya yang ada di FD ya. Oke, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini ya. Kita cocokkan. Oke. Oke. Ya, kita dulu ya. Boleh. Kita cek dulu ya. Jadi kode tabel supplier itu ada 2 kolom ya. Kode supplier dan nama supplier. Ya, sudah sama ya. Kemudian kode tabel barang itu ada 3 ya. Kode barang, nama barang, dan 3. Ini sudah sama ya. Kemudian tabel faktur atau nota sama aja sih istilahnya ya. Itu ada ini 1, 2, 3, 4 ya. Ada nomor faktur, ada tanggal jatuh tempo, sama kode supplier ya sebagai foreign key-nya ya, supaya terjadi relasi ke suppliernya ya. Kemudian tabel relasinya ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 atribut, ada 4 kolom. Nomor faktur, kode barang ya, ada jumlah, total ya. Oke, seperti ini untuk 2NF ya. Enggak kelihatan. Nanti. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut. Kemudian terus sekarang kita ke 3NF ya. Ya. Jadi dari tabel ini kita seperti kemarin ya. Saya bilang itu kalau untuk 3NF kan di sini ada 4 tabel ya, ada 4 tabel. Jadi setiap tabel itu kita harus cek apakah sudah 3NF atau tidak. Jadi kalau yang 3NF di satu ya, di 3NF kan atribut bukan kunci ya. Itu menentukan atribut bukan kunci utama lainnya. Jadi untuk yang 3NF ya, jadi kita fokus ke yang atribut bukan kunci ya. Jadi untuk masalah yang atribut
kunci tadi kan sudah kita selesaikan di 2NF ya. Sekarang yang 3NF kita cari nih, atribut mana yang bukan kunci utama ya, yang menentukan atribut bukan kunci utama lain. Sekarang kita cek ya. Tabel supplier itu atribut bukan kunci utamanya kan adalah supplier saja ya. Nah, karena hanya satu bukan kunci utama, otomatis ini kan sudah 3NF ya. Kalau kita tulis kan misalnya nama supplier menentukan atribut bukan kunci lainnya. Atribut bukan kunci lainnya yang kan hanya satu di sini ya. Hanya nama supplier. Jadi kita nggak usah lihat primary key-nya lagi. Primary key, kode supplier, nomor faktur, kode barang, nomor faktur, kode barang ini cek lagi ya. Karena sudah di 2, karena 3NF. Jadi untuk yang tabel supplier itu sudah 3NF ya. Nah, kalau yang tabel nota, kita cek nih. Tabel nota di sini ada tanggal, ya. Ada jatuh tempo, ya. Oke, yang foreign key kan kalau saya. Jadi ini kan termasuk nilai atribut kunci ya. Atribut bukan kunci utama, ya. Ada jatuh tempo. Kira-kira tanggal ini menunjukkan jatuh tempo. Atau yang lain, baliknya jatuh tempo menentukan tanggal. Beda-beda ya. Saya sih enggak ya, karena ya bisa beda-beda. Jadi mungkin tergantung pakatan aja mungkin ya antara penjual dengan pembeli gitu ya, temponya mana ya, itu. Jadi untuk yang tabel nota atau tabel faktor ini saya rasa sudah INF ya, karena tidak ada atribut utama yang bukan atribut bukan kunci. Kemudian yang tabel barang ya, barang ini ada nama barang ya, dan harga ya. Mana apakah ada enggak, nama barang bukan harga. Sekarang menentukan harga ditentukan nama barang. Misalnya kalau harganya 200, barangnya harus DDRAM gitu ya. Nanti ada barang yang lain yang harganya 200 yang nggak dibolehkan gitu ya, harganya 200. Karena harga 200 itu punyanya DDRAM. Misalnya harga apa ya? Ini harga apa ya kalau gitu ya. Misalnya charger gitu ya, charger. Nah, harga charger laptop ya 200 juga. Nah, kan nama barang harga seperti aturan yang kemarin kan, kalau nama barangnya sama ya harganya otomatis kan harus sama juga gitu ya. Nah, kalau misalnya kebalikannya, misalnya nama harganya sama gitu ya, wajib juga nama barangnya harus sama. Ya kan nggak memungkinkan gitu ya kalau nama barang itu kan harga saja, barang yang berbeda itu memiliki harga yang sama. Jadi untuk yang 3NF tabel barang ini sudah 3NF ya. Kemudian yang tabel relasi barang yang bukan atribut bukan kunci utama itu kan hanya jumlah dan total. Apakah 10 ini menentukan 2000? Kan di sini kita lihat itu 10 itu
totalnya 2.000, itu totalnya 5.000, itu totalnya 7.000. Berarti bisa disimpulkan ya, nanti tidak menentukan total ya. Karena nilai totalnya beda-beda, otomatis kan jumlah itu tidak menentukan total. Nah, tidak menentukan total berarti kan tapi gandanya tidak terpenuhi ya, jadi tidak perlu berubah lagi, ya bisa kita anggap ini sudah 3NF ya. Oke, hasil 3NF itu ya, kalau kita lihat dari sini kan sudah semua 3NF ya. Jadi dari 3NF, dari tabel 2NF ini ya sama tabelnya seperti ini, 2 ya. Jadi tidak ada perbedaan. Terus tabelnya seperti ini ya. 3NF ya sama seperti 2. Jadi tidak ada perbedaan. Seperti dibilang tadi, biasanya untuk 3NF itu sudah menghasilkan kualitas tabel yang bagus ya. Ya, seperti ini saja, ini sudah 2NF sudah dapat nilai yang bagus. Ke tingkat berikutnya ya sama. NF ya, ke tingkat yang ya misalnya BCNF sama juga gitu ya. Jadi kalau sudah tidak ada perubahan ya sudah ya bentuk maksimal itu ya ke akhirnya. Jadi dari soal yang pertama ini sudah langsung optimal di 2NF ya, karena 3NF-nya sama dengan tabel di 2NF. Oke, berikutnya kita latihan kedua ya. Karena ini seperti kemarin-kemarin juga ya. Nah, mahasiswa, anak kuliah, nilai ya. Kira-kira kalau menurut kalian ini gimana nih? Kalau 1NF-nya gimana? Apa yang harus diubah? Ini tabel anormalisasi ya. Supaya bentuknya ke 1NF diubah atau dilengkapi. Dan mana? Mungkin yang di kolom NIM itu Pak dilengkapi supaya nggak kosong. Ya, ya betul ya. Jadi bagian ini ya ditulis kembali ya. Iya. Ini namanya tim ya. Berarti timnya 32980 ya. Nah, 3278. Udah betul ya. Oke, ini 1NF-nya. Oke, kalau 2NF sekarang kita cek. Di aturannya buat FD-nya ya. Kita tulis di sini aja ya biar enggak. Karena catatan FD seperti ini yang perlu diingat ya pada saat melakukan aktualisasi. Takutnya lupa gitu kan. Oke aja. Atribut kunci menentukan atribut bukan kunci utama ya kalau buat ini. Sekarang kita buat ya, nya untuk 2NF D 2NF. Nah, gimana nih di kata kuncinya tadi atribut kunci utama, kita cari dulu nih atribut kunci utamanya mana di tabel ini, kemudian dia menentukan atribut kunci utama yang mana ya, kita cari karena ini yang pertama NIM menentukan nama mahasiswa dan tanggal lahir Pak. kita tulis dulu ya. Nama tadi
lahir. Saya catat dulu ya, nanti kita bahas. Ada lagi yang lain? FD-nya semua kolom harus disebutkan ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ada 8 kolom. Nah, kan yang baru disebutkan di FD pertama ini ada 3 kolom. Masih ada 5 kolom disebutkan. Jadi kita harus sebutkan semua ya di dalam FD. Kira FD yang lainnya apa? Kode MKUL menentukan nama mata kuliah, SKS sama bobot, Pak. Tulis ya, kode MKUL. Nama MK ya. KS. Kalau nilai enggak dia di tabel sendiri, Pak? Tadi apa disebut? MK. Jadi gimana? Kalau nilai Saya nanti catat dulu. dia, oh iya, Pak. Nah, gimana pendapat? Kalau nilai tadi? Kalau nilai itu nanti dia di tabel NIM dan kode mata kuliah menentukan nilai. Tabel Yang itu Pak relasi ya. yang Tabel ya relasi. full. Foreign key. Di, kalau bobotnya di mana? Bobotnya disimpan di kan di sini. Kan kode MKUL bukan bobot, betul nggak? Kode MKUL ya. Kode MKUL E100 kan bobotnya 4. Dan mana lagi? Ini ada tel 101 bobotnya 3. Tel 101 bobotnya 3. Kan enggak? Kalau bobotnya apa sih di sini? Kira-kira menurut kalian? Bobotnya Bobotnya tergantung nilai, Pak. oh ya, ini nilai ya. Nah, boleh. Ini dihapus ya. Kemudian kan ada full ya, full functional dependency ya. Ya. Jadi semua atribut sama ya. Di nah, ini tab ini. Jadi semua itu kan semua ya. Itu kan full functional dependency ya. Ya seperti yang ini enggak full ya, hanya parsial ya, yang functional dependency. Kalau parsial itu kan berarti kita harus eliminasi, kita jadikan tabel baru. Ini pecah tabel yang 1NF, tabel NIM, kode MKUL, nanti ya tabel 1NF juga ya, cuma kolomnya dihilangkan ya. Oke, ini kan baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 8 ya. Ini berikutnya functional dependency ya, full. Iya, saya catat aja tadi sudah disebutkan. Ya, ini ada kode full ya, ya, menentukan nilai dan bobot ya. Oke, ini ya. Oke, semuanya sudah disebutkan ya kolomnya. Untuk foreign key-nya sudah ini ya, yang masuk di tabel relasi ini ya. Jadi kita cocokkan saja nih
UNF-nya seperti ini ya. Relasinya kan mahasiswa dengan MK kan banyak ya, banyak, otomatis ya ini membentuk tambah relasi seperti di FD nomor 3 ya. Foreign K-nya dari mahasiswa, foreign K dari MK itu kode MKUL, ini ditambahkan nama nilai dan waktu. Yang lain tabel organik mahasiswa ya, 3 kolom, NIM, nama mahasiswa dan tanggal lahir sama ya. Kemudian tabel ya kode MK dan S, sama juga ada 3 kolom. Ini sudah betul ya. Kemudian sekarang 3NF. 3NF. Hapus ini. Sekarang 3NF. Kira-kira kalau dari tabel mahasiswa ini, kan kalau 3NF kan atribut bukan kunci utama, menentukan atribut kunci utama ya. Nah, atribut bukan kunci utama kan kalau di tabel mahasiswa ini ada 2 ya, nama mahasiswa dan tanggal. Kalau kita periksa misalnya ya, kan atribut kunci utama, apakah tim itu menentukan tanggal lahirnya 17 Mei 1944. Jadi yang lahirnya yang namanya tim itu harus lahir di tanggal 17 Mei. Ya enggak ya. Nama tim kan ya bebas lah gitu ya. Nama Joni gitu ya, enggak mesti tanggal November. Nah, enggak mesti tanggal 20 September juga. Ya ada Joan yang lain. Kan tergantung ya, orang tua yang memberi nama, jadi tidak ada batas ya. Berarti bisa disimpulkan kalau nama tidak menentukan tanggal lahir ya, sehingga tabel mahasiswa ini tidak perlu kita ubah lagi karena sudah 3NF ya. Jadi ini 3NF ya. Oke, kemudian kita lihat dulu ya kode MKUL tabel mahasiswa mata kuliah ya. Atribut yang kunci utama itu adalah nama MK dan SKS ya. Apakah nama MK itu menentukan SKS? Apakah nama MK itu menentukan SKS? Nah, di sini fisika itu SKS-nya harus 3 gitu ya. Matematika SKS-nya harus 3. Bahasa SKS-nya harus 2. Ya enggak ya. Di nama MK itu tidak menentukan SKS. Kan bisa saja di prodi yang berbeda gitu ya. Bisa saja mata kuliah yang sama itu ya namanya sama gitu ya. Kuliah yang namanya sama itu bisa saja memiliki SKS yang berbeda ya. Misalnya kalau di fisika misalnya di IPA misalnya, di jurusan MIPA, fakultas MIPA, jurusan fisika ya. Fisika ini kan ya karena namanya jurusan fisika kan lebih concern ke fisika ya, kuliahnya. Otomatis kan nanti fisika yang mata kuliah fisikanya kan bisa ya mungkin karena lebih concern bisa saja memiliki bobot SKS yang lebih banyak ya. Kadang-kadang kan kita juga ya ada fisika 1, fisika 2. Dan itu kan mata kuliah yang sama gitu ya, cuma materinya saja yang lebih
advance ya, jadi di ini peningkatan yang lebih yang tidak dasar lagi. Nah, jadi untuk yang tabel mata kuliah ini bisa disebutkan udah 3 ya. Untuk yang tabel ini, yang tabel apa ini? Korelasi ya, hasil. Namakan. Ini kira-kira kalau dilihat dari sini kan atribut bukan kunci nama itu ada 2 ya, ada nilai dan bobot. Kira-kira nilai itu menentukan bobot nggak? Atau balikannya misal bobot nilai. Nah, ini tergantung yang A dan B. Karena di sini nilai menentukan bobot. Nilai A 4 ya. Kita lihat dari datanya ya. Nilai B bobotnya harus 3. Kita cek yang lain. Nilai B bobotnya juga 3. Ya, sama. Oke, yang A bobotnya 4 juga. Jadi kan nilai menentukan bobot ya. Nilai menentukan bobot. Ini yang perlu kita ubah. Ya. Jadi nilai ya, menentukan bobot. Nanti kita akan pecah ya. Nah, sehingga tabel yang baru tidak tabel relasinya, tabel relasi gitu ya. Relasi baru gitu ya. Berarti kan nggak sama ya, nggak sama seperti 2 ya tabel relasinya ya. Karena ada pengurangan kolom di dalam nim ya ya nim k dan kulit itu menentukan nilai ya, jadi 3 kolom di tabel relasinya ya. Untuk yang bobotnya akan masuk tabel nilai ya. Ya namanya bebas ya, tabel ini tabel nilai sebenarnya, tabel relasi tabel nilai. Yang ini tabel ya tabel bobot lah ya, bisa juga. Nah, kembali ini ya, ini sudah 3NF, sudah 3NF, ini menjadi 2 tabel. Yang satunya nilai menentukan bobot. Nah, ya. Jadi kalau nilainya A bobotnya 4 ya. Nilainya B bobotnya 3, nilai C bobotnya 2. Ya. Ya, kalau di Untram kan beda lagi ya. Ada B plus, C plus ya. Itu memiliki bobot yang berbeda juga ya. Kemudian untuk tabel relasi yang baru, bobotnya dihilangkan ya. Jadi hanya ada 3 kolom ini pun ya, kayak gini ya. Dan akhirnya ya. Jadi yang ini baru bisa kita masukkan ke implementasi habis. Ini saya terus kita lanjut di latihan ketiga. Latihan ketiga. Di sini disajikan tabel anormalisasi. Ya. Kira-kira bentuk satuan F-nya gimana nih dari tabel? Bentuk satu N. Ya, bentuk N-nya sama ya. Dan dari datanya kan tidak ada yang nilainya multi value. Betul ya. Nilainya atomik semua, nilainya tunggal.
Kemudian dari kolomnya juga tidak ada yang atribut site, ya, bisa diuraikan lagi. Jadi sudah syarat ya untuk bentuk satu. Seperti ini jadi. Kemudian untuk yang 2NF, sekarang kita tulis FD-nya. FD itu yang biasa kita mulai dari 2NF ya, menulis FD-nya ya. Kita tulis FD 2NF, kira-kira gimana FD-nya ya. 2NF itu semua atribut kunci utama menentukan kunci utama lainnya. Yang selain ini atribut kunci utama menentukan atribut bukan kunci utama. ID buku. Kalau kumpulan ya kita lihat ID bukunya sebagai nilai yang unik ya, penerbit. Kemudian ada ID peminjam ya. Kalau semua atribut kunci utama yang full functional dependency ada nggak? Full functional dependency. ID penerbit, saya dari kolomnya ini ada ya yang full functional dependency. Hanya ada 3 ya, ada 3 parsial ya, parsial functional dependency. Kita tulis ya. ID buku itu menentukan judul buku ya. Dia terbit ya. Terbit ya, lagi ya dulu ya. Ya ini saja dulu ya. Ya, ya. Ya ini saja. Kemudian yang lain ada ID penerbit ya. Penerbit ini menentukan nama penerbit, alamat penerbit ya. Nama penerbit, alamat penerbit. Lalu kemudian atribut utamanya ada ID peminjam ya. Kami ini menentukan ya, kan nama peminjam ya, dan alamat peminjam. Jadi sudah disebutkan semua ya, dari 333 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 kolom. Sudah semua disebutkan kolomnya. Hanya saja di sini kita tidak melihat keterhubungan antara tabel. Ya. Kalau FD1 ini kan akan menjadi tabel buku ya, dan FD2 akan menjadi tabel penerbit, FD3 itu akan menjadi tabel peminjam. Ya. Misalnya contohnya di sini, buku dengan penerbit. Kita kan nggak tahu nih buku dengan judul SBD misalnya ya. SBD ini penerbitnya apa? Kan kita nggak bisa telusuri ya. Dan sehingga kita perlu buat ini ya, analisis dulu koordinatnya.
Kardinalitasnya tadi apa misalnya? Penerbit dengan buku ya, penerbit dengan buku. Kira-kira kardinalitasnya gimana? Penerbit dengan lihat dari data yang ada gitu ya. Nah, kalau di sini penerbit ya, penerbitnya satu PT Aneka Buku ya. PT Aneka Buku di sini kan ada dua ya katanya. Dia menulis buku tentang blogging, judulnya blogging dan blog Indonesia ya. Jadi bisa disimpulkan kalau di sini ya, kalau bukunya ya, kapasitas untuk bukunya itu banyak gitu ya. Nah, ini titik ya, titik bukunya kan tadi banyak ini. Sekarang kita baca, kita cek sebaliknya gitu ya, antara buku dan penerbit ya. Jadi setiap buku itu dapat diterbitkan oleh penerbit, satu penerbit atau banyak penerbit ya. Ya, satu buku blogging itu hanya boleh diterbitkan oleh, lihat dari sini kan datanya blogging hanya satu ya penerbit, tiga ya. Jadi dibatasi satu gitu ya. Ya, penerbitnya relasinya satu, finalitasnya satu ke N. Ya, untuk yang satu ke N ini maka foreign key-nya ada di N ya. Jadi ada di tabel buku ya, yang punya kapasitas N. Jadi penerbit ini primary key-nya apa? Itu adalah ID penerbit ya. Penerbit sehingga kita harus tambahkan di sini ya. Terjadi relasi ya. Kemudian kalau ada relasi kan peminjam juga nih, peminjamnya nggak tahu, kita tidak bisa menelusuri dia meminjam buku apa gitu ya. Hanya di sini buku gitu ya. Oke, kemudian pinjam. Kita lihat datanya, Jadi kalau ini betul nggak? Setiap buku itu boleh dipinjam oleh satu peminjam atau banyak peminjam. Cek datanya. Setiap buku, hanya blogging gitu ya, boleh dipinjam oleh peminjam atau banyak. Jadi di sini kita lihat datanya, blogging hanya bisa dipinjam oleh Dinda Pratiwi saja gitu ya. Jadi Dinda Pratiwi ini kan satu orang, yes. Dan data yang lain, buku yang lain, infoblog itu satu orang. Di peminjamnya satu ya. Jadi titik-titiknya ya. Di peminjamnya satu. Ini kita baca sebaliknya. Setiap peminjam itu boleh meminjam satu buku atau banyak buku ya. Kita cek datanya. Setiap peminjam misalnya si apa nih Dinda Pratiwi, dia bisa meminjam banyak buku ya. Karena kita lihat di sini Dinda Pratiwi itu namanya ada tiga. Nah, dia pinjam itu kan ada blogging, ada infoblog dan blog Indonesia. Di N ke satu jadi.
Jadi N ke 1. Nah, kembali lagi ke foreign key supaya terjadi relasi, maka foreign key-nya ada di N, di buku, di tabel buku. Foreign key-nya itu diambil dari peminjam. Ya. Dimiliki dari peminjamnya dan ID peminjam disimpan di tabel buku. Ya. Namakan ID peminjam. Ya, jadi ada 3 tabel ANF. Oke, kita cek. Ya, mana ini? Ya. Untuk yang 2NF, ini tabel buku ada ID terbit ya, ID penerbit, ID peminjam sebagai fotonya. Oke, sama ya. Kemudian tabel penerbit ada nama penerbit, nama penerbit dan penerbit itu sama. Tiga. ID peminjam ada di kolom juga di sini. Ya, nama peminjam dan alamat ya. Sekarang kita cek yang 3. Nah, ya. Hapus, kerjakan yang DNF ya. DNF ini, nah kita lihat di atas ini ya. Jadi atribut bukan kunci utama, bukan kunci utama. Untuk ID buku dulu nih, kita cek ID buku yang bukan atribut utama itu kan ada judul buku ya, terbit. Nah, ini kan foreign key ya. Ini tidak termasuk kan atribut kunci juga ya. Di foreign key namanya ya key ada kunci. Apakah judul buku ini menentukan tanggal terbit? Tidak ya. Ya, judul buku itu tidak menentukan tanggal terbit. Ya kapan judul bukunya siap diterbitkan ya baru tanggal terbit. Biasa proses pembuatan buku kan lama ya, mungkin bisa 6 bulan gitu ya. Nah, di dalamnya kan ada proses revisi ya dari penulis, ada bukunya dikirimkan ke penerbit, penerbitnya akan membaca, koreksi gitu ya. Ya nanti kan ada ya seperti kita ini ya konsultasi tugas akhir atau PKL ya. Jadi ya tidak langsung jadi kita serahkan langsung bisa dicetak enggak gitu ya. Ya harus revisi juga yang dari tim penerbit membaca isi data. Jadi tidak sembarangan buku yang kita kirim langsung dicetak enggak seperti itu. Biasanya dibaca. Jadi ada proses. Ya, jadi judul buku kembali ke kasusnya judul buku itu berarti tidak menentukan tanggal terbit. Ya. Jadi tergantung kapan siapnya selesainya buku tersebut ya dikoreksi atau direvisi oleh penulisnya. Ya. Kemudian jadi yang untuk yang tabel buku ini sudah DNF ya. Ya. Ya, untuk yang tabel berikutnya ya, berikutnya ada ID peminjam, nama peminjam dan alamat peminjam. Ini yang atribut bukan kunci itu ada 2 ya, nama peminjam dan alamat.
apakah nama peminjam itu menunjukkan alamat peminjam. Misalnya Indah Pratiwi itu menentukan dia ada di Jalan Kaltiga, jadi dia tidak boleh pindah, tidak boleh, orang lain juga tidak boleh juga tinggal di Jalan Kaltim nomor 3 selain Indah Pratiwi. Enggak, seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan kalau nama peminjam tidak menentukan alamat ya. Biasanya di dalam rumah itu kan ya satu rumah ya satu alamat ya, kan bisa berisi lebih dari orang. Bisa disimpulkan kalau tabel ini tabelnya sudah 3. Kemudian yang ID penerbit, tabel penerbit ya. Di atribut bukan kunci utamanya adalah nama penerbit dan alamat penerbit. Sama juga ini seperti tadi. Nama penerbit apakah menentukan alamat penerbit? Tidak ya. Kan bisa saja nanti penerbitnya pindah gitu ya. Dan di tempat yang baru. Otomatis kan alamatnya berubah gitu ya. Jadi tidak mesti ya. Bahkan kalau tabel ini sudah 3 ya. Yang kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya sama seperti WF ya, karena sama sudah 3 semua. Kita periksa ya, kesempatan 3. Seperti itu. Ini ada 2 soal lagi ya. Jadi, coba di latihan sendiri ya. Sampai ini saya bahas ya. Nanti bisa di latihan sendiri. Ya, jawabannya ada juga di slide berikutnya gitu ya. Nah, seperti inilah faktor tadi ya, mirip lah faktor. Kita dicoba sendiri. Cara kerjanya seperti latihan pertama tadi ya. Oke. 5 kan kalau bentuk ini kan sudah satuan F ya. Sudah dilatih sendiri saja. Ini jangan dilihat ini ya. Jangan dilihat ini. Ini materi tahun sebelumnya ya. Nah, tahun sebelumnya itu sampai ke-6 ya, baru tes. Nah, sepertinya kita masih ada 1 lagi ya sebelum tes. Ke depan tuh masih saya lanjutkan materi ya. Materinya tentang DDL ya. Untuk praktikumnya ada kemungkinan nanti setelah tes saja ya. Aman tuh. Kemarin saya dapat asistennya juga agak telat juga gitu ya. Mungkin sebaiknya mungkin setelah UTS ya kita mulai ini ya. Ya biar tidak ya tidak ada jeda gitu ya. Ya mungkin untuk latihannya sampai di sini gitu ya. Sebelumnya ada pertanyaan yang ingin dibahas apa latihan kita hari ini. Kira ada yang pengen dibahas yang kita lakukan ya. Nanti untuk videonya juga bisa dilihat ya, video full latihan kelima saya upload juga ya di Grindr, bisa dilihat ya. Selain sebenarnya cara belajarnya latihan dulu sendiri, baru nanti lihat video saya gitu ya. Jangan lihat video dulu. Nah, jadi kita mengasah pola pikir, cara berpikir kita itu kan jadi sudah fokus lihat hasilnya gitu ya. Nah, jadi jangan lihat hasil dulu gitu ya. Coba dikerjakan sendiri, baru disesuaikan hasilnya apakah sama atau tidak.
Kalau tidak sama, ya kira-kira yang tidak sama ini bagian apa, kenapa ya, gitu ya. Jadi itu kan menjadi ini ya, jadi kita dalam belajar itu lebih ini, ya banyak yang kita perhatikan jadi ini daripada kita ini lihat hasilnya dulu baru coba gitu. Jadi sudah fokus ke hasilnya, oh nanti hasilnya seperti ini gitu ya, sudah kebayang kan gitu kan kurang bagus. Jadi kerjakan dulu yang sebelumnya kita nggak tahu nih hasilnya seperti apa, tapi kita coba dulu tulis di kertas FD-nya bagaimana gitu ya. Ya dari FD itu tabelnya seperti apa. Nah, baru kita cek hasilnya seperti apa. Nah, seperti itulah kalau saya sih gitu ya. Nah, mungkin ya setiap orang ya saran saran seperti ya cara belajar. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Ketemu minggu depan. Poin ketujuh ini sudah kita masuk dari DDL, ya, data definition lanjut. Jadi bagaimana kita membuat query SQL itu ya untuk struktur database ya, database dan tabel. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.